Yang kami hormati, yang kami muliakan, para asatidz, Ustadz Jamil, Ustadz Minun, Ustadz Nanang, juga orang-orang tua kita, ada Haji Sahibi, Haji Turmuji, Haji Hambali, dan juga Sahibul Bait, Haji Zainal Arifin, beserta semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya di halaman keempat dengan judul Adabul Muallim atau adab-adab seorang guru. Apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Adab seperti apa? Perilaku model kayak gimana? Nah, ini kita baca nih. Guru adalah petunjuk bagi murid untuk menuju ke arah kesempurnaan ilmu dan ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Seseorang itu kalau dalam ilmu akidah, hatinya senang kepada kesempurnaan. Nanti dari situ dia kenal Allah. Dia sadar dirinya nggak sempurna, ada Allah yang maha sempurna. Nah, untuk sampai ke situ perlu ilmu. Untuk diajarkannya kita harus duduk bersama seorang guru. Jadi kesempurnaan itu memang udah disenengin, sekalipun kita ini nggak sempurna. Orang dibilang makin ganteng, seneng apa nggak kira-kira? Wah yuk ente makin ganteng, ntar pulang dia ngaca, belah mananya yang tambah ganteng ya? Iya sini habis cukur kayaknya emang kelihatan lebih muda nih. Ya. Padahal yang ngomong belum tentu jujur gitu. Cuma artinya apa? Seseorang senang dengan kesempurnaan, kamal. Dibilang lebih ganteng kan berarti dia semakin dekat kepada kesempurnaan. Makin pintar. Nah, itu orang senang. Sebaliknya orang tidak senang dengan kekurangan. Misalnya kita dibilangin begini, ini mohon maaf ya, ente kok kelihatannya makin kemari makin bodoh, misalnya begitu. Sedih gak kita? Sedih. Kita dibilang begitu sedih, karena memang manusia senang dengan kebaikan. Nah, untuk sampai ke arah situ, kita perlu memiliki seorang guru yang kemudian mengajarkan kita kebaikan demi kebaikan. Fayashtaritu an yakuna min dzawil awsafil mahmuda, maka disyaratkan bagi seorang guru untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ada orang kerjaannya tiap hari judi, terus main ke samping nih kalau malam nih, ada apa tuh? Ke daerah Gor malam main ke situ. 2 minggu lagi datang tiba-tiba bikin pesantren, ada nggak yang mau daftar di situ? Orang kerjaannya tiap hari main begituan, judi dan lain sebagainya, minum minuman keras. Terus dia bikin pesantren, bikin majelis taklim, ada nggak yang mau datang? Nggak ada. Ya, lah guru model apaan? Guru punya syarat harus memiliki sifat-sifat al-awsaf al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Lianna ruhat tilmidh dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi. Karena rohnya atau jiwanya murid itu lemah di hadapan jiwa gurunya. Kalau gurunya nakal, dia akan kebawa nantinya. Nauzubillah min dzalik. Ada mungkin misalnya gurunya kebetulan dia jadikan guru tapi ternyata orangnya enggak istiqomah, enggak sholat. Itu murid ngeliatin, ya udah dah kita enggak usah sholat dah. Ruhnya tilmidz dhaifah, kalah sama ruhnya. Tapi kalau gurunya sholat, ibadah, panggilin, ayo semua sholat, itu semua bakal ngikut. Ketika seorang guru mensifati dirinya atau ya menjadikan dirinya, menjadikan orang yang sifatnya baik-baik saja, ya tidak ada keburukan-keburukan, maka nanti muridnya bakal ikutan juga.
Murid ngeliatin guru, wah nggak bisa ngeliat orang susah, sedekah mulu. Nah besok murid tuh bakal terinspirasi. Ya dah besok anak kalau ada lebih-lebih mau sedekah juga. Perlu memiliki guru yang model begitu. Fa'idzan la budda an yakuna taqiyan mutawadhi'an. Oleh karena itu wajib, la budda itu artinya wajib, an yakuna seorang guru itu menjadi taqiyan, seorang yang bertakwa, mutawadhi'an, bertawadu. Tawadu tuh begini juga misalnya. Ini misalnya nih ada ustadz mau ngajar di masjid atau di majelis atau di pesantren. Sebelum dia ngajar di rumah tuh dia kudu berdoa. Ya Allah, ntar mudah-mudahan majelis yang hadir tuh orang-orangnya biar jadi orang-orang yang baik begitu. Kalau di masjid datang sholat dulu 2 rakaat niatin. Biar sholat tahiyatul masjid, biar yang hadir semuanya dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadu. Dulu saya punya guru nih yang di sini fotonya tuh. Nih, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah ngomong begini. Saya nih kalau ceramah saya enak, itu bukan karena saya pinter. Tapi karena ada satu orang yang hadir di majelis saya, kebetulan Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia, mungkin rada susah untuk bisa faham. Karena itulah Allah menjadikan saya menyampaikannya dengan baik biar orang itu faham. Jadi tidak mengembalikan kebaikan kepada dirinya, tapi justru kepada muridnya. Seorang guru harus tahu bahwa kenapa dia jadi terhormat, karena ada murid yang mau dengerin. Coba kita ngomong di sini sendirian, nggak ada yang hadir, dianggap gila kita. Jadi nggak ada orang di sini. Kenapa bisa jadi majelis? Karena ada muridnya. Wah ini alhamdulillah nih berkahnya yang hadir. Ya, ustadznya jadi terhormat, jadi mulia. Kenapa? Karena bisa mengajarkan ilmu. Gara-gara ada yang hadir. Kalau nggak ada yang hadir, buat apa? Ilmunya nggak bisa tersampaikan nantinya. Jadi seorang guru itu juga harus punya sifat tawadu, sayang, cinta sama muridnya, kudu sayang. Nggak kayak yang ada di beberapa buku-buku sejarah tuh seperti yang dulu pernah kita baca, saya lupa. Ada seorang ustadz bahkan dia terkenal level dunia. Ini cerita dulu nih ratusan tahun yang lalu. Ketika melihat ada muridnya pada bikin salah atau bikin dosa, waktu itu di pasar kebetulan dia lewat, itu di pasar lagi pada nakal lah, pada nakal. Terus dia langsung memandang mereka dengan pandangan yang merendahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apaan nih orang-orang? Dasar orang-orang terhina, orang-orang yang depan maksiat begini dan sebagainya. Dia tinggalin. Di situ ada satu orang wali min auliyaillah memperhatikan kejadian itu sehingga dia berdoa kepada Allah supaya si ustadz itu yang tadi merendahkan murid-muridnya diberikan ujian oleh Allah biar dia sadar. Gak boleh merendahkan orang. Singkat cerita pas dia mau ngajar ilmu dia kok gak ngerti nih, baca kitabnya gak paham. Aduh ada apa nih? Terus temannya datang, kenapa? Kenapa tadi nggak ngajar? Iya nggak tahu, saya baca nggak ada yang paham. Ente bikin salah kali? Enggak, anda nggak bikin maksiat apa-apa. Sholat anda rajin, nggak pernah anda nyobain barang haram, nggak pernah dan lain sebagainya. Coba ingat-ingat dulu, apa ya? Ya tadi kemarin itu saya lewat, ada orang pada maksiat, terus saya bilang ya ini orang-orang terhina. Saya bilang begitu, emang terhina pada maksiat. Nah, coba kita ke sono lagi yuk kita liatin. Datang ke pasar. Kemudian kata seorang wali yang ada di situ ngomong kepada si ustadz, ayu islamin alladhi anta fi.
Wala yatibu lakal julus ma'a ikhwanikal muznibin. Ente ini percaya Islam model apa? Kenapa ngelihat orang bermaksiat malah dihina, bukan malah dinasehatin? Bukan malah dipandang dengan pandangan kasih sayang. Oh kesian nih, ya Allah, saudara-saudara saya kaum muslimin pada kegoda sama syaitan. Ya Allah kesian. Doain, bukan dihina. Nasehatin, bukan dicaci maki. Begitu caranya. Jadi sampai akhirnya ilmunya hilang gara-gara dia merasa dirinya mulia dan orang lain hina. Satu Nabi waktu di Taif, nggak ada yang nerima beliau, tapi Nabi tetap berdakwah, tetap doain mereka, nggak nyumpahin. Akhirnya sekarang seluruh Taif itu 100% kaum muslimin, sebab Nabi sabar. Padahal Nabi bukan hanya melihat kemaksiatan, tapi beliau sendiri diserang, dilemparin batu, dicaci maki, dihina, tapi tetap ada rahmah. Itu mutawadhi'an namanya. Layyinal janib litamilal qulub ilaihi fatastafidu minhu. Harus punya sifat layyin, lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Karena kamu punya dapat rahmat dari Allah wahai Nabi, makanya kamu selalu lembut kepada orang. Ini di depan kita ada foto Habib Munzir. Bagaimana kelembutannya Habib Munzir dalam berdakwah, siapa yang nggak tahu? Ya, lembut, bikin hati orang, makanya julukannya apa? Sultanul Qulub, penguasa hati. Di sini dibilangin kalau orang lembut, litamilal qulubu ilaih, hati bakal condong sama dia. Yang tadinya dia ahli maksiat karena ngelihat kebaikan orang ini, dia bakal segen, hormat, cinta. Besok-besok ini ngomong apa, orang itu akan nurut aja. Ayo sholat yuk, gini, siap. Kenapa? Karena udah terlanjur cinta sama orang tersebut, sebab perilakunya lembut banget. Menyenangkan. Ya, selalu membuat kita tersenyum dan lain sebagainya. Harus punya sifat baik, punya kehormatan supaya orang bisa contoh kita. Wa an yakuna dza rahmatin lit-talamidz, harus punya kelembutan. Kebaikan kepada, kasih sayang kepada santri-santrinya. Syafiqan alaihim, ya, perhatian, sayang sama mereka, lita'zuma raghbatuhum, biar keinginan mereka semakin besar fi mayulqihi ilaihim, terkait dengan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada mereka. Wa an yansahahum, seorang guru harus pandai memberikan nasihat. Wa yu'addibahum, mengajarkan adab-adab. Fayahsunu ta'dibuhum, agar ada kayak Nabi itu, Nabi diajarkan adab sama siapa? Langsung sama Allah. Nabi bilang, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku diberikan adab, diajarkan adab oleh Allah, maka sempurnalah akhlak dan adabku. Wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taqsuru anhu idrakatuhum. Jangan menyampaikan hal-hal yang berat, yang kira-kira di atas kemampuan murid-muridnya. Kalau kita lagi ngajarin anak SD, ajarin pelajaran SD. Ntar kalau ngajarin mahasiswa, baru ajarin pelajaran mahasiswa. Jangan anak SD kita ajarin mahasiswa. Lagi pengajian ibu-ibu, ya, diceritain tentang sejarah Albert Einstein begini-begini. Wah pusing ibu-ibu, pasang koyok besok-besok. Beli Panadol. Nah itu adabul al-muallim. Masih ada waktu, kita lanjut sedikit lagi. Adabul muta'allim. Sekarang adab-adabnya murid. Seorang santri murid harus punya adab terhadap dirinya sendiri. Adab terhadap gurunya. Adab terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya. Amma adabuhu fi nafsihi, adapun adab-adabnya terhadap diri sendiri, fakathiratun, banyak sekali. Minha, diantaranya tarkul ujub, meninggalkan sifat sombong. Wa minha at-tawadhu,
ada juga tawadu. Wasiddiq, dan juga jujur agar liyakuna mahbuban mauthuqan bihi, agar dicintai dan disenangi serta dipercaya. Jadi nggak boleh ujub, nggak boleh merasa diri sombong paling pinter. Sedangkan tadi tuh yang ulama kelas dunia aja, kalau dia sombong ilmunya bisa hilang dengan mudah. Bahkan lanjutan ceritanya itu tadi, kata si wali, kamu mau ilmumu balik lagi? Mau. Ini ada di kitab Imam Sya'rani penulisnya, teman. Cuma kitabnya apa lupa. Kalau nggak salah Raudhatun Nufus, kalau nggak salah. Terus kata si waliullah tadi bilang sama ustadz itu, kamu mau ilmumu balik? Mau. Itu di atas rumahmu ada ayam, peliharaan kamu, sembelih makan atau ayam. Karena ilmumu dititipin di situ, di kepalanya si ayam. Bayangin. Ya Allah, capek-capek belajar, titipin di ayam. Wa minha an yakuna waquran fi masyiyatih. Seorang murid santri itu harus jalannya penuh dengan wibawa. Ghaddan tarfahu 'anil nadhari ilal muharramat. Matanya tutup atau dipalingkan daripada memandang yang haram-haram. Kalau jalan, saya dulu punya teman di Suriah begitu. Kalau jalan begini aja, teman sekelas. Duduk, hati-hati. Ntar kesandung loh. Enggak, anak kan emang cakep-cakep di sana. Jadi dia nunduk. Di sana cakep-cakep. Kita mau nunduk takut kesandung. Jadi kita jalannya mandang. Ya, tapi memang tetap harus menjaga. Jangan sampai memandang kepada yang haram-haram, aurat perempuan. Wa an yakuna aminan ala ma utiyahu minal ilm, harus punya sifat amanah setelah diberikan ilmu, dia harus jaga ilmu itu dengan baik. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rif, jangan sampai mentang-mentang jadi santri belajar apa aja dijawab, apa aja disampaikan, padahal dia belum tentu tahu, belum tentu menguasai, tapi dia nggak amanah dengan ilmunya. Udah begini kok, padahal dia lupa, cuman gengsi kalau dia nggak jawab. Ternyata jawabannya salah. Ini nggak boleh, nggak amanah namanya. Adapun adabnya dengan gurunya, faminha an ya'taqida anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Kepada guru ada di antaranya dia harus punya adab apa? Meyakini bahwa kebaikan dia atau keutamaan si guru bahkan lebih besar daripada keutamaan orang tuanya. Kenapa? Karena guru itu mendidik ruh kita. Orang tua kita, ayah dan ibu adalah ayah dan ibu untuk fisik kita. Dia yang melahirkan tubuh kita. Tapi yang mendidik hati, jiwa adalah seorang guru. Yang paling istimewa kalau ayah, ibu, udah dia adalah orang tua fisik, dia juga mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Itu paling istimewa. Kemudian apa lagi? Al-khudu' amamahu wal julus fi darsihi bil adab wa husnil isgha' ila ma yaquluhu. Duduk di hadapannya, seorang murid itu tunduk di hadapan gurunya dan duduk di pengajiannya dengan penuh adab dan memperhatikan terhadap apa-apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi jangan kita, guru lagi ngomong, kita ngapain? Main game atau megang tasbih. Megang tasbih nggak boleh loh. Megang tasbih, guru kita lagi ceramah, kita megang tasbih. Terus di taktik begitu tuh. Udah gitu diliatin ke orang-orang, nggak boleh nih. Ustadz, itu Ustadz Jamil kemana tadi Ustadz? Wah, sambil megang tasbih. Nggak boleh begitu. Duduk, tenang, tangannya tenang, jangan apa-ngapain gitu, diem. Jangan megang tasbih aja nggak boleh, apalagi megang yang lain. Benar-benar nggak boleh.
Terus apa lagi? Tarkul mizah. Tarkul mizah, meninggalkan bercanda. Nggak boleh bercanda, apalagi yang sampai yang berlebihan. Sampai manggil namanya nggak boleh tuh. Misalnya nama guru kita siapa? Misalnya Samsudin. Manggilnya begini. Wah, Udin. Wah, Udin lagi. Nggak boleh, nggak sopan. Ah, bercanda, nggak boleh bercanda. Makanya mereka dulu di zaman Nabi juga sebagian orang manggil Nabi begitu, Muhammad, Muhammad. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat untuk menegur. Jangan sampai dijadikan panggilan kepada Nabi sama seperti panggilanmu kepada temanmu, nggak boleh. Bahkan Allah aja nggak pernah tuh di dalam Al-Quran manggil ya Muhammad, wahai Muhammad, itu nggak ada ceritanya tuh. Ketika ada nama Muhammad itu bukan saat Allah memanggil namanya. Kalau memanggil pasti apa? Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, begitu. Enggak ada. Itu Allah mengajarkan kita untuk menghormati orang lain pada saat memanggil. Jadi enggak boleh kita apa? Manggil tanpa adab, harus dengan kesopanan. Begitu. Panggil Ustadz Jamil, nggak boleh namanya doang. Wahyu, jangan. Harus hormat. Ntar berkahnya hilang tuh. Kalau kita nggak hormat sama guru, ntar berkahnya hilang. Wa an la yamdah ghairahu minal ulama bihadratihi makhafatan an yafhama ustadzuhu annahu yadhummuhu. Ini juga hati-hati nih. Ini juga hati-hati. Nggak boleh kita memuji, tidak boleh memuji guru lain di hadapan guru kita. Nggak boleh tuh. Kita belajar, misalnya tim hadroh nih, ta'lim sama Ustadz Usman. Terus ngomong sama Ustadz Usman. Ustadz Usman itu Ustadz Jamil kalau ceramah cakep deh. Nggak boleh itu begitu. Itu dikhawatirkan nanti ada perasaan membanding-bandingkan. Atau bahkan sampai kepada menghina, berarti ceramah ustadznya nggak cakep begitu. Jangan, nggak boleh kita memuji guru lain di hadapan guru kita. Wa minha an la yasuddahu al-haya anis su'ali amma la ya'rif, dan juga nggak boleh kita malu-malu kalau mau bertanya. Nggak apa-apa, tanya aja. Cuman dengan adab, dengan akhlak. Silakan bertanya kalau ada yang nggak tahu. Silakan bertanya kalau ada yang kurang difahami. Kepada sesama teman-temannya, faminha ihtiramuhum, harus menghormati mereka. Wa tarku ihtiqari wahidin minhum, jangan sampai meledek salah satu temannya. Wa tarkul isti'ala alaihim, jangan sampai merasa lebih tinggi daripada teman-temannya. Wa minha alla yaskhara bi bat'i al-fahmi minhum, jangan sampai merendahkan temannya gara-gara mungkin kurang faham. Ah, lu nggak faham, dasar lu apa? Glodok, wah glodok. Menghina begitu nggak boleh tuh. La yaskhar qaumun min qaumin. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat mengatakan, jangan sampai ada satu orang meremehkan, merendahkan orang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Karena boleh jadi di sisi Allah yang direndahkan lebih mulia dan lebih utama. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Itu juga perempuan, nggak boleh merendahkan, saling menghina, ya, meremehkan, nggak boleh.
Meremehkan fisik misalnya, naudzubillah, nggak boleh tuh. Ih, si itu sekarang makin hari makin apa? Makin gemuk misalnya. Si itu makin gosong, ini, makin itu. Nah, yang dihina boleh jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang seorang murid, kata Habib Umar itu pernah bilang apa? Seorang yang menyadari kekurangannya pada saat dia sedang berbuat kesalahan itu lebih utama daripada seorang yang menyombongkan dirinya di saat dia sedang berbuat kebaikan. Begitu juga si murid nih yang gara-gara temannya tadi nggak paham, nggak apa-apa. Sampai ada julukan Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar? Anak batu. Itu diantara asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya. Beliau itu di pesantren nggak paham-paham. Akhirnya waktu keluar diusir sama guru-gurunya ngelihat batu yang ditetesin sama air. Lama-lama mengikis, bolong. Wah, ini batu aja bisa ya. Masa akal saya lebih keras dari batu? Batu aja keras bisa kok. Apalagi saya nih pasti bisa, yakin. Nah, akhirnya dapat gelar itu Ibnu Hajar. Di antara asbabul wurudnya begitu. Wa alla yafrah idza wabbakha al-ustadz ba'd al-qasirin. Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawah. Jangan sampai kita senang ketika ustadz marahin teman kita yang mungkin berbuat salah. Karena yang demikian itu adalah sebab untuk kebencian dan permusuhan. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa menjadi murid yang baik, ini kita punya 3 sifat yang harus kita miliki. Yang pertama, adab terhadap diri kita sendiri. Jangan ada sifat sombong. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Dan juga jangan sampai kita suka bohong gitu. Kita harus tinggalkan itu. Dan juga yang kedua, kepada guru harus dihormatin. Harus dihormatin. Karena itu berkahnya. Kalau bisa kita nih kadang-kadang ada orang yang udah mungkin lama nggak ketemu. Akhirnya sama guru, misalnya udah lama nih, wah dia udah besar, udah tiba-tiba reuni di sekolahan, ketemu guru-gurunya. Udah lama nggak ketemu, udah 15 tahun. Akhirnya ketemu gurunya salamannya begini misalnya. Pak, apa kabar? Jangan begitu. Lupa kita cara hormat, lupa cara cium tangan, lupa kita. Cium tangannya. Ana abdu man 'allamani harfan. Saya adalah hamba budak bagi orang yang ngajarin satu huruf, satu ilmu sama saya. Karena kemuliaan dia luar biasa, dia udah ngajarin ilmu. Jangan lupa. Apalagi nanti kita udah jadi orang gede, wah ngelihat guru-guru kita masih gitu-gitu aja. Terus kita merasa lebih utama, lebih terhormat. Ini nggak ada keberkahan dari ilmu kita. Jadi jangan begitu. Harus kita tetap memuliakan semua yang pernah berjasa mengajarkan ilmu kepada kita. Khususnya yang dari kecil ngajarin kita ngaji. Datengin kalau lebaran, bawain sirup, bawain biskuit, begitu. Cium tangannya, baik Ustaz nih. Ada sedikit hadiah nggak seberapa. Begitu itu bagian dari cara supaya ilmu yang kita punya menjadi barakah. Semampu kita, nggak usah di atas kemampuan kita. Jangan sampai kita jadi beban. Semampu kita, nggak mampu ya udah datang aja, bawa hati yang bersih dan bersilaturahmi, itu juga udah jadi satu kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi nggak barokah. Ingat, kita harus hormatin setiap orang yang ngajarin kita ilmu
Dan tentu al-muallimul awal, guru yang pertama yang paling utama, yang mana semua ilmu ini adalah sumbernya adalah beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada kebaikan satupun di bumi ini kecuali sumbernya adalah beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk jaga adab kita, jaga akhlak kita pada Nabi Muhammad, sering-sering baca salawat. Biar apa yang kita punya menjadi barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.